Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kita hadir Allah SWT karena nikmat dan rahmatnya pada kesempatan hari ini masih diberikan kesempatan walaupun ini hawanya ngantuk ya, bismillah tahan ya. Assalamualaikum semua tercurahkan kepada Imam kita Rasulullah SAW yang akan kita harapkan sahabat ini. Amin. Baik, untuk kesempatan hari ini, jadi untuk hari ini nanti kita ada mata kuliah ya, tapi untuk senin depan UTS, jadi nanti UTS-nya ada panjenengan mengerjakan seperti tugas biasanya, kemudian diunggah di Elma. Nah, insya Allah nanti kan saya unggah di Elma, ini belum saya unggah ya. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang penetapan dan tetapkan pajak ya. Jadi apa yang dimaksud dengan penetapan pajak? Jadi pada dasarnya dengan sistem self assessment ya kemarin kemudian dimungkinkan sekali wajib pajak tidak mematuhi ketentuan perpajakan. Jadi untuk menyelaraskan istilahnya ya, menyelaraskan hal tersebut maka KPP itu kantor pelayanan pajak itu sebagai institusi bisa menuntut pajak kepada orang yang menetapkan pajak istilahnya dan pajak pada orang yang bersangkutan wajib pajak. Nah kemudian ini ada SKP pertama. Apa itu SKP? SKP itu adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, kemudian surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, kemudian bisa juga surat ketentuan pajak nihil atau surat ketetapan pajak lebih bayar. Jadi ini adalah merupakan surat ketetapan pajak yang diberikan kepada wajib pajak. Jadi nanti perbedaannya surat tersebut ya, jadi ada macam-macam di sini, ada penjelasannya di dalam. Itu tergantung kepada wajib pajak yang menerima SKP-nya. Nah, fungsi dari ketetapan pajak di sini ada koreksi. Koreksi itu maksudnya adalah koreksi atas jumlah pajak yang tertuang menurut SPP wajib pajak. Jadi kalau misalkan sudah ada ketentuan untuk membayar pajak itu ada semacam formulir yang harus diisi. Nah sekarang lebih gampang lagi untuk secara dengan perpajakan itu secara online, jadi di dalam sudah tinggal mengisi formulir-formulirnya. Kalaupun salah, ya tidak bisa diunggah atau tidak bisa dikirim. Jadi enaknya di situ. Nah kalau secara manual kan biasanya salah dan tidak ada apa istilahnya pemberitahuan gitu. Nah tapi kalau daring itu bisa. Jadi bagaimana istilahnya cara untuk buat SPP-nya itu ada, jadi langsung bisa dibuka di webnya. Di sini yang dimaksud dengan SPP itu apa? SPP itu adalah surat pemberitahuan. Jadi surat pemberitahuan itu adalah disingkat dengan SPP ya. Itu merupakan surat yang oleh wajib pajak itu digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak. Jadi ada objek pajak ataupun bukan, ya, ini bukan objek pajak atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, di sini ada dua STP ya, ada dua STP. Di mana yang pertama itu merupakan STP masa. Jadi STP masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak. Kemudian ada STP tahunan. Nah, yang dimaksud dengan STP tahunan itu adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Nah, kemudian di sini apa saja yang ada di dalamnya selain koreksi itu ada pengenaan sanksi. Jadi di sini ada yang menyatakan bahwa mengenai hal ini instrumen untuk mengenakan sanksi. Jadi kenapa dia kena sanksi, mungkin terutama di bagian mana, kemudian sanksi administrasinya berapa. Kemudian penagihan pajak, penagihan. Nah di sini ada instrumen untuk menagih pajak. Kemudian ada pengembalian. Jadi ada instrumen untuk
mengembalikan kelebihan pajak jika ada lebih bayar. Maksudnya, misalkan yang seharusnya dibayarkan itu katakanlah 100.000, tapi ternyata di dalam situ sudah terdapat yang kita bayarkan lebih dari 100, maka kelebihan itu akan dikembalikan. Kemudian ada informasi. Informasi di sini merupakan informasi untuk memberitahukan jumlah pajak yang terutang. Oke. Mohon dimaafkan, di sini ada beberapa huruf ya yang tidak tercatat. Ini mungkin saya mengerjakan PPT-nya sambil ngantuk kali ya. Oke. Kita lanjutkan. Di sini ada jenis ketetapan pajak ya. Jadi di dalam perpajakan itu memang ada beberapa singkatan-singkatan yang kadang-kadang hampir mirip, hampir sama. Oke, mulai dari kantornya saja itu sudah ada singkatan ya, KPP. Orang kalau nggak ngerti tentang perpajakan, KPP itu apa? Kantor pelayanan pajak pada. Oke, di sini ada STP, surat tagihan pajak, ada SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar. Nah, ya, jadi yang seharusnya dibayarkan 100, dia bayarnya cuma 50, berarti ada kurang. Nanti yang ada, nanti ada namanya SPT atau surat pemberitahuan bahwa pajak tersebut harus dibayarkan 100, misalkan. Berarti kurang 50. Kemudian ada SKPKBT, ada surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Kemudian ada SKBLD, surat ketetapan bayar pajak lebih bayar. Nah, jadi ada kelebihan tadi kan nanti diberitahukan kelebihannya bisa untuk pembayaran yang akan datang. Kemudian ada SKPN, surat ketetapan pajak nihil. Kemudian ada surat pemberitahuan pajak terutama. Nah, kita bahas satu-satu ya tentang STP, jadi surat tagihan pajak. Nah, surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Di sini ada dalam ketentuan Undang-Undang KUP, ketentuan Undang-Undang Perpajakan, ketentuan umum tentang perpajakan. Ada surat untuk melakukan tagihan. Jadi biasanya dari KPP tadi dia akan memberikan atau melayangkan surat kepada kita. Dan suratnya itu namanya adalah STP, SPP ya, bukan STP. Kalau STP surat tagihan pajak. Kalau SPP adalah surat pemberitahuan, gitu ya. Jangan keliru ya. Nah, itu dikeluarkan oleh kantor pajak. Nah, di dalam surat ini tertuang bahwa ada tagihan pajak sekian. Nah, kemudian apabila kita telah kelebihan ya maksudnya, misalkan batas waktunya itu sudah lebih, gitu. Harusnya kita membayar tanggal 31 Oktober. Padahal sekarang itu tanggal 2, berarti ada kelebihan. Biasanya kalau baru 1, 2, 3 itu sepertinya tidak ada ini, belum ada datang ke tempat kita. Jadi biasanya 3 hari setelah itu secara otomatis gitu ya. Secara otomatis, jadi setelah itu langsung terkonek email atau gimana gitu ya. Kalau kita biasanya, kalau saya itu ke email, tapi kalau ada yang sama sekali tidak email itu ada, jadi masih tetap email ada dan surat yang datang ke rumah ada, seperti itu biasanya. Jadi di situ ada dijelaskan pajaknya sekian, sanksi administrasinya sekian. Gitu. Kemudian STP itu dikeluarkan oleh kantor pajak. Nah, di sini di dalamnya ada PPh dalam tahunan perjalanan, ya. Kemudian ada kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis atau salah hitung saat pengumpulan. Kemudian wajib pajak dikenakan sanksi administrasi, denda atau bunganya. Kemudian PKP itu pengusaha kena pajak yang tidak membuat faktur pajak atau tidak tepat waktu membuat faktur pajak. Kemudian PKP tidak mengisi faktur secara lengkap. Itu biasanya ada suratnya seperti itu. Kemudian PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak. Dan yang terakhir PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak. Di sini ada di dalam pasal 9 ayat 6A Undang-Undang PPN. Nah, kemudian di sini ada surat
Ada SKPKBT, ya, jadi surat ketetapan pajak yang merupakan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Jadi bisa jadi ada tambahan jumlah pajak. Maka dia kantor pajak KPP, ya, KPP akan mengeluarkan SKPKBT. Nah, ditetapkan oleh kantor pajak dalam jangka waktu 5 tahun setelah terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Kemudian bagian tahun pajak atau tahun pajak apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan perubahan pajak terutang. Nah, biasanya SKPKBT itu terbit karena salah satunya SKPKB yang telah ditetapkan itu sudah. Nah, kemudian ada lagi proses pengembalian yang seharusnya tidak dilakukan. Kemudian ada lagi pajak terutang dalam surat ketetapan pajak nihil yang ditetapkan lebih rendah. Itu muncul karena ada 3 sebab ini. Kita lanjutkan kepada surat ya, SKPKB, surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak. Kemudian ada jumlah kredit pajak, ada jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, kemudian ada besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Jadi apabila ada ini, maka ada surat ketetapan ini. Nah, ini selanjutnya. Ada surat ketetapan pajak lebih besar. Jadi surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. Kemudian harus diajukan pemohon oleh wajib pajak. Maksudnya di sini misalkan yang seharusnya itu pajaknya hanya 100.000, tapi surat yang datang kepada kita atau kepada wajib pajak itu kok lebih besar dari ketetapannya. Misalkan tertulis 150, yang padahal pajak yang biasanya kita bayarkan itu 100.000. Kok ada lebihnya banyak sekali, hampir setengah persen, hampir 50%, ya kan seperti itu. Nah, maka wajib pajak bisa melakukan permohonan. Nah, dapat diterbitkan SKPLB jika hasil pemeriksaan atau data baru. Jadi pajak yang telah dibayar jumlahnya lebih besar daripada kelebihan pembayaran pajak yang telah ditetapkan. Kemudian selanjutnya ada surat ketetapan pajak nihil dengan SKPN. SKPN, jadi surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Jadi untuk PPN yang dimaksudkan dengan jumlah pajak yang terutang adalah jumlah pajak keluaran atau PK. PK itu pajak keluaran. Setelah dikurangi dengan jumlah pajak masukan yang dipungut oleh pemungut PPN, kemudian dikeluarkan oleh kantor pajak jika jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayarkan sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak. Jadi sudah misalnya lengkap dulu ya. Ini dikeluarkan ini jika jumlah kredit pajak atau jumlah yang dibayar sama. Kemudian pajak pertambahan. Jadi pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Kemudian dalam bahasa Inggris ini PPN disebut dengan value added tax atau goods and service tax. Nah, ini PPN jenis pajak tidak langsung. Jadi pajak disetor oleh pihak pedagang yang bukan penanggung pajak.
Atau dengan kata lain, penanggung pajak atau konsumen akhir tidak mendapatkan langsung pajak yang ia tanggung. Pihak yang melakukan pemungutan pajak pengembangannya adalah pengusaha yang berstatus sebagai pengusaha kena pajak. Jadi pengusaha yang kena pajak saja yang berhak memungut PPN. Gitu. Jadi tidak semua pengusaha bisa memungut PPN. Jadi kalau kita ada punya restoran seperti di Matahari Mall, Sun City, dia kalau di daerah Madiun ya, kalau di kota-kota besar seperti Surabaya ya sama saja sih di mall-mall, kemudian kalau di kota yang lainnya, misalkan seperti Riau juga ada ya mall itu yang ada di situ pasti ditambahi pajak pertambahan nilai dari makanan yang kita beli, dan biasanya di struknya itu tertulis di paling bawah berapa PPN-nya. Jadi tidak semua pengusaha itu dia melakukan pemungutan pajak pertambahan nilai. Jadi hanya pengusaha yang statusnya pengusaha kena pajak. Jadi biasanya kalau kena pajak itu penghasilannya lebih dari berapa? 50 juta ya. Nah, kemudian ada karakteristik PPN, pajak tidak langsung. Jadi bahwa memikul beban pajak dan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kantor penayaan pajak adalah subjek yang berbeda. Ini yang kedua, mulai tahap, nah, maksudnya multi tahap, maksudnya adalah pajak dikenakan di tiap mata rantai produksi dan distribusi. Jadi di setiap produksi dia kena pajak, tapi dengan distribusinya. Kemudian pajak objektif, jadi pengenaan pajak didasarkan pada objek pajak. Kemudian menghindari pengenaan pajak berganda. Terus dihitung dengan metode pengurangan tidak langsung, indirect subtraction, atau dengan memperhitungkan besaran pajak masukan dan pajak keluaran. Jadi pengurangan yang tidak langsung, metodenya pengurangan tidak langsung. Biasanya pajak masukannya berapa, terus pajak keluarannya berapa. Jadi dengan perhitungannya seperti itu. Nanti ada ini kita akan latihan setelah UTS saja ya. Setelah UTS kita latihan bagaimana cara menghitung PPN. Jadi nanti kita coba lebih enak itu dibikin apa namanya, tabel ya. Saya tuh lebih suka membuat tabel daripada ini, tapi bisa kita dibuat tabel terlebih dahulu baru analisisnya. Jadi kita membaca tabel. Kalau membaca tabel itu lebih gampang gitu. Misalkan kayak apa sanksi tidak menyampaikan SPT atau tidak menyampaikan SPT misalkan, jadi di tabel jenis SPT-nya apa, jadi dibuat tabel. Ya ada SPT, kemudian ada dendanya. Nah, karena kita adalah undang-undang itu banyak ya. Undang-undang kita itu banyak, mulai dari Undang-Undang 28 tahun 2007, kemudian ada Undang-Undang nomor 16 tahun 2000, kemudian ada Undang-Undang nomor 9 tahun 2004, dan Undang-Undang nomor 6 tahun 83. Tapi dari situ jelas kita pakai yang terbaru, tapi supaya paham saja, biar tahu gitu ya. Jadi mulai dari SPT masa PPN ya, itu kalau di Undang-Undang 28 2007 itu 500.000 dendanya. Nah, pada saat Undang-Undang nomor 6 tahun 83 itu 10.000. Jadi mulai dari 10.000, kemudian Undang-Undang nomor 9 tahun 94 itu 25.000, kemudian di Undang-Undang nomor 16 tahun 2000 itu 50, baru yang kita pakai sekarang 28 2007 itu 500.000. Mulai masa sama dengan sampai dengan SPT PPH wajib pajak itu ada OP ya, ada singkatan apa namanya, WPOP gitu, wajib pajak orang pribadi. Seperti apa sih Bu ya, nanti dijelaskan. Kalau cuma gambaran nggak bisa ya, harus ada praktek. Sama seperti kita naik sepeda itu, kalau pajak itu kalau kita tidak praktek ya nggak bisa. Ya, naik sepeda itu kalau cuma dibayangkan saja juga nggak bisa. Ini pas munggah kirim, pas kenyataan kirim malah berdua, malah menguntungi kalian. Jadi nggak sama teori dengan praktek, enak langsung praktek penulisan.
Nah, di sini ada penggunaan PPN. Ya. Jadi pajak pertambahan itu dikenakan atas apa saja? Nah, yang pertama, penyerahan barang kena pajak di dalam daerah bagian yang dilakukan oleh pengusaha. Jadi ada barang kena pajak. Kemudian ada impor barang kena pajak. Kemudian ada penyerahan jasa kena pajak dalam daerah bagian yang dilakukan oleh pengusaha. Selanjutnya, PPN juga dikenakan pada pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Kemudian PPN juga dikenakan atas pemanfaatan jasa kena pajak di luar daerah pabean dan di dalam daerah pabean. Kemudian PPN juga dikenakan pada ekspor barang. Ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak. PPN juga dikenakan pada ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Kemudian ada PPN dikenakan juga atas ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Nah, ini tertera di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Nah, di sini ada pengecualian. Pengecualian apa saja? Ini ada di dalam undang-undang lama ya. Itu ada seperti contoh PPN itu tidak dikenakan di dalam kebutuhan pokok kita seperti sagu, kedelai, jagung, beras, garam gitu ya. Itu tidak dikenakan PPN. Dan hasil pertambangan dan pengucuran dari sumbernya. Kemudian ada uang, emas, surat berharga. Kemudian ada pelayanan kesehatan, kemudian sosial, perbankan, keagamaan, tenaga kerja, perhotelan, pemerintahan, asuransi, sewa guna usaha, kemudian hak opsi, hak pilihan. Nah, itu semuanya tidak pakai PPN. Kalau kita beli emas, ya, kalau kita beli emas itu tidak ada tertulis di dalam nota emas itu PPN sekian, itu tidak ada. Kita ke bank itu misalkan transfer dan kena biaya administrasi, tidak ada PPN sekian. Misalkan kita datang ke puskesmas, rumah sakit itu juga di situ tidak dikenakan PPN, ya, tidak ada. Oke. Nah, di sini pengecualian PPN, itu barang hasil pertambangan atau hasil pengeluaran diambil langsung dari sumbernya. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Mungkin ada makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya. Meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak. Masuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering. Dan uang, emas batangan, dan surat berharga. Nah, kemudian ada jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko. Kita kan kalau beli perangko misalkan kirim surat sekarang jarang ya. Nah, tapi kita juga harus tahu itu masih ada, jadi pakai perangko. Kalau misalkan perangko sih terkena 5.000, ya berarti 5.000 dari 5.000, jadi tidak ada PPN, tidak ada pajaknya. Kemudian oh iya sekalian, jadi jasa pengiriman surat dengan perangko itu memang masih ada, tetapi panjenengan harus hati-hati kalau kalian menggunakan pengiriman jasa perangko itu tidak bisa kita kalau misalkan ada sesuatu di jalan ya dalam penantian kita itu kita mengklaim siapa itu tidak bisa ya, karena panjenengan semua pakai perangko. Nah, kalau teman-teman pengen misalkan mengetahui sampai di mana keberadaan dari paket kita, maka yang lebih aman itu pakai jasa ekspedisi. Di kantor pos juga ada. Nah, pakai yang memang sistemnya paket ada resinya, gitu. Kalau ada resi, otomatis kan dengan nomor resinya kita bisa melacak. Tapi kalau dengan perangko itu tidak bisa. Jadi ya ditunggu saja. Maksudnya kita nggak bisa mengklaim siapa-siapa, kita walaupun kita datangnya ke kantor pos, tapi kita juga tidak bisa mengklaim kantor pos, begitu ya. Jadi ditunggu saja walaupun dengan hati galau-galau. Bagaimana itu ya harus sabar, gitu ya. Kalaupun nanti alam misalkan hilang, ya terimalah dengan dada ikhlas. Itu memang kalau kita nggak bisa. Kemudian ada jasa keuangan, ada jasa asuransi, jasa keagamaan, jasa pendidikan, kemudian jasa seni dan hiburan, kemudian jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan mungkin ada pajaknya, kemudian jasa angkutan umum di darat dan air serta
jasa angkutan umum dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri. Kemudian ada jasa tenaga kerja, ada jasa perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum. Kemudian ada jasa penyediaan tempat parkir. Kalau kita datang ke satu tempat ya, misalkan, kecuali kalau memang yang parkir ditarik itu memang itu namanya bukan pajak ya, bukan PPN juga, ini tukang parkir biasa. Tapi ada modelnya yang tukang parkirnya memang parkir dari distribusi daerah ya, dari daerah. Ada yang memang parkir biasa, parkir liar maksudnya. Punya jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam. Kemudian sudah ada ya jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam. Ini kalau yang sekitar tahun berapa ya? Sekitar tahun 96 berapa ya? 96, 97, 98 masih ada ya. Sepertinya telepon umum itu. Masih. Kalau ini rata-rata lahir di tahun berapa? Mahasiswa semuanya. Halo? Suara saya bisa didengarkan ya? Jangan saya 2001. 2001? 2000-an. 2000? Iya. Tak, 2000 masih ada ya sepertinya telepon umum ya? Oh, wartel. Telepon umum sudah tidak ada, Bu. Telepon umum sudah tidak ada. Adanya wartel, iya. Wartel udah jarang. Wartel udah jarang. Sudah ada yang kalau untuk jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam itu ya di atas tahun 99 mungkin masih ada. Ya, dari di jalan-jalan itu ada telepon umum. Di bawah 99. Iya, telepon Mas Joni. Di bawah 99. Iya. Iya, ya kemungkinan gitu. Itu Mas Joni dapat salam dari Bu Dekan. Oke, jadi apa namanya? Sekitar itu kalau tidak salah yang itu tidak kena PPN ya, nggak ada PPN, nggak ada pajaknya. Jadi memang kita waktu itu menggunakan poin ya, poin 500, 100 belum ada ya, 100 kan berapa. Kemudian setelah itu muncul wartel tahun 2000-an, 2004. Setelah itu muncul HP pertama kali Nokia. Ericsson, Bu, pertama. Oh, Ericsson pertama kali. Oh, tahu saya. Siemens itu, Ibu. Zaman apa ya? Zaman Ericsson, Nokia, Siemens, BlackBerry, ya. Siemens, BlackBerry baru itu. Mas Joni apal nih, jangan-jangan biar nanti maklare yang lagi HP. Iya. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini ada jasa penerimaan uang dengan wesel pos ya. Dulu kan untuk wesel pos ya, sebenarnya sampai sekarang juga masih ada ya wesel pos untuk pengiriman uang ya. Western Post ya. Tapi sekarang jarang karena kita sudah pakai aplikasi, duduk manis di rumah gitu ya, pakai mobil banking sudah bisa. Jadi jarang tahu bank itu jarang sekarang. Kalau dulu kalau tidak di wesel ya bisanya cuma transfer di bank ya. Seperti itu. Kalau di situ dia hanya pakai namanya biaya administrasi. Misalkan kalau sesama bank itu tidak ada jasa administrasi, tidak ada adminnya, tapi kalau beda bank itu ada adminnya. Oh, sampai sekarang juga sama. Kemudian ada jasa buka atau catering. Jadi di sini semuanya tercantum di dalam ketentuan Undang-Undang tahun 2009. Nah, di sini ada tarif PPN, tarif pajak pertambahan nilai, jadi ada 10%. Ya. Kemudian ada tarif pajak pertambahan nilai sebesar 0% itu ditetapkan atas apa saja. Ini ada ekspor barang kena pajak berwujud, kemudian ada ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Kemudian untuk tarif pajak, ya, sebagaimana dimaksud dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. Yang perubahan tarifnya diatur dengan peraturan pemerintah. Kemudian ada juga tarif pajak penjualan atas barang mewah. Nah, ini ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Gitu. Baik, sampai di sini ya.
Nanti kita akan coba ke depan itu tentang surat ini ya, surat pemberitahuan SPP ya. Tapi sudah. Gitu. Nah, jadi bagaimana cara mengisi dari SPP? Cara mengisi dari SPP itu setiap wajib pajak itu bisa mengisi surat pemberitahuan dengan benar ya, kemudian lengkap, jelas dalam bahasa Indonesia, kemudian dengan menggunakan huruf Latin, bahasa Arab dan sebagainya, satuan mata uang rupiahnya, kemudian menandatangani dan menyampaikan kepada KPP atau kantor pelayanan pajak di tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Kemudian ada juga surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan yang wajib pajak yang wajib menyelenggarakan penghasilan, jadi harus dilampiri dengan laporan keuangan. Jadi kalau panjenengan jadi pengusaha, jangan lupa setiap bulannya itu harus ada semacam buku kas ya, jadi laporan keuangan berupa neraca atau laba rugi. Jadi, kalau saya terbiasa, tapi harus sering diingatkan ya, makanya kalau tidak di HP itu sering alarm, jadi harus ngecek buku kas per bulannya, masukan sekian, misalkan seperti itu. Jadi kayak semacam laporan keuangan itu berupa neraca atau laporan laba rugi yang keterangan lainnya itu diperuntukkan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Nah, kemudian wajib pajak yang telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing, kemudian mata uang selain rupiah, itu wajib menyampaikan SPP dalam bahasa Indonesia dan mata uang selain rupiah yang diizinkan. Gitu. Nah, fungsi dari SPP tadi apa? Ada 3 fungsi ya. Yang pertama untuk wajib pajak itu pada umumnya sebagai sarana wajib untuk melaporkan atau mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajaknya. Dan kemudian bagi pengusaha kena pajak itu adalah sarana untuk melaporkan pertanggungjawaban penghitungan dari PPN ataupun PPNBM ya, barang mewah ya. Kemudian yang ketiga itu bagi pemotong atau pemungut pajaknya. Jadi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan. Oke, baik. Untuk selanjutnya nanti bisa kita sampaikan setelah UTS. Jadi hari Senin panjenengan semua UTS ya bisa dikerjakan. Insya Allah nanti akan saya beritahukan ketika saya sudah mengupload ujiannya, soal-soalnya di Elma. Jadi panjenengan bisa mengerjakan mulai dari teruploadnya soal-soal ujian sampai dengan batas waktunya adalah hari Senin. Jadi hari Senin nanti kira-kira saya paskan dengan ini aja selesainya kita hari Senin biasanya jam berapa? 10 jam ke 5-6 ya. Berarti 12 ya, 12.30 itu terakhir. Hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat itu terakhir pengumpulan di Elma. Izin Bu ya? Izin, pripun? Enggak. Ya, mungkin dari mungkin ada yang belum apa itu bisa ngunduh di Elma. Contohnya saya sendiri juga belum bisa kan. Oh. Ya, nanti kalau di share di apa itu di grup untuk soalnya. Maksudnya kalau misalkan belum bisa untuk di Elma, iya. Nanti selain di Elma bisa juga saya share di grup, tidak apa-apa. Ya, siap. Untuk memudahkan. Ya. Terus bagi yang belum paham apa namanya untuk mengupload tugas-tugasnya di Elma, ya nanti dikirim Japi saja juga tidak apa-apa. Saya daripada tidak mengerjakan sama sekali. Siap, terima kasih. Jadi setidaknya tetap ada usaha untuk mengerjakan ya. Siap, terima kasih. Mengerjakan ya. Kalau misalkan ada kesulitan, tolong bisa ditanyakan ke saya. Jadi kita jaga komunikasi dengan baik, jangan sampai ketika tidak bisa
itu menghilang gitu ya. Jadi harus ada komunikasi, bisa di grup biar nanti teman-temannya mungkin apabila ada pertanyaan yang sama, oh ternyata seperti ini, jadi nggak perlu bertanya secara pribadi. Jadi bisa ditanyakan di grup juga nggak apa-apa. Ada lain mungkin? Tidak ada, ya. Baik. Kalau tidak ada, berarti saya cukupkan sampai di sini. Jadi mulai nanti bisa setelah saya upload nanti LA di Elma dan di grup saya harus dua ya. Nah, bisa mulai dikerjakan terakhir pengumpulan hari Senin jam 12.30. Tulis tangan ya di lembar kertas, di foto seperti biasanya. Baik, itu dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya, dan bisa melaksanakan aktivitas dengan sebaik-baiknya. Sebentar, sebelum saya tutup, saya absen dulu. Ibu di scan Bu, ya Bu. Iya, di foto boleh, di scan boleh, silakan, tidak apa-apa. Di foto biasa seperti tugas yang kemarin, seperti waktu kita ada tugas pajak itu loh. Oh ya, baik Bu. Baik, yang pertama Intan Rahmatul Salihah. Hadir, Bu. Fadilah Afifah. Hadir, Bu. Fadilah Arfian. Hadir Bu. Syarifah. Esi Nur Syafitri. Esi Nur Syafitri. Halo. Esi Nur Syafitri. Hadir. Liza Ninda. Hadir, Bu. Zefaki. Hadir Bu. Muhammad Raifilito. Hadir Bu. Rio Dirgantara. Hadir Bu. Esther Johanna. Hadir, Bu. Tan Sabila. Hadir Bu. Nur Muhammad. Nur Muhammad. Nur Muhammad, halo. Mas, Mbak. Nur Muhammad. Nggak ada. Oh, nggak izin ya, Mbak? Sekali lagi, Nur Muhammad. Nggak ada. Nggak ada sepertinya Bu. Nggak ada ya. Ada. Oke, oke. Tiara Saputri. Hadir, Bu. Al-Masyuri. Al-Masyuri. Al-Masyuri nggak ada. Adinda. Hadir, Bu. Bagas. Hadir Bu. Bagas Chandraya. Hadir. Rizky Rahajeng. Hadir, Bu. An-Nafi. Hadir Bu. Hindu Nidias. Hadir, Bu. Rizka. Hadir, Hadir Bu. Angelina. Hadir, Bu. Angelina Nadia. Angel. Halo. Nggak ada. Ria Ismi. Hanafi. Hadir Bu.
Ella Dwi. Hadir. Ya. Hasan Bahtiar. Hasan Bahtiar. Halo. Halo. Nggak ada. Tidak ada, Bu. Nggak ada. Hasan nggak ada. Atika Firdaus. Hadir, Bu. Iva Fasma. Hadir, Bu. Firman Faresi. Hadir, Bu. Nadila. Hadir. Ya. Mini Setiawati. Mini Setiawati. Mana ini? Mini Setiawati. Ada, Mana? ada di rumah. Ini Mbak Ria Ismi ada di sini, tapi dipanggil nggak nyaut. Terus siapa lagi? Ini. Ya, Oh, error ini. tadi. Ini ada, tapi dipanggil nyaut. Oke. Oke. Aulia Alia. Hadir, Bu. Oke. Faiza. Faiza. Hadir, Bu. Hadir. Awang Kilat. Awang. Mana Awang Kilat? Tidak ada, Bu. Nggak ada. Oke, Awang Kilat nggak ada. Berliana. Bu. Hadir. Kak Jumanin. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Y. Terus Dana Rida. Hadir, Bu. Alvarosi. Hadir, Bu. J. Pak Joni Hendrawan. Hadir, Bu. Oke. Yang ada yang belum dipanggil. Saya, Bu, belum. Dan Eli. Eli Kurniawati. Ya, Bu. Oke. Oke, berarti yang tidak ada tadi Nur Muhammad, Al-Masuri, Angel, Hasan, Awang. Oke. Saya hadir, Bu. Angel hadir. Oke. Angel. Saya juga hadir, Bu. Siapa? Ayo, Mbak Ristanti. Ristantia. Oke, hadir. Awang nggak ada ya, Awang ya? Awang nggak ada. Bu, saya Bu, maaf Bu, sini hujan Bu. Oke, siap. Ya Mbak, sudah saya tadi. Sudah. Baik. Oke, Al-Masuri nggak ada ya? Nur Muhammad juga nggak ada ya? Sampun. Hadir, Bu. Mana? Oh, Pak Hasan Bahtiar. Ya, oke. Wes, berarti loro. Telu. Nur Muhammad, Al-Masuri sama Awang Kilat. Oke. Udah ya? Sampun. Kita tutup. Oke, Surya tenggelam di ufuk barat. Dengan sang bulan tak pernah ketemu. Siapa hendak menuju akhirat, dia harus dengan ilmu. Gitu ya. Asik. Oke. Ada yang mau dibalas sih, Pak? Mau dibalas sih? Mau dibalas sih mantannya? Hari Banten. Oke, terima kasih banyak. Yan, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.